Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melimpahkan rahmat pengampunannya buat kita semua. Semoga Allah dengan sifat yang maha pengampunnya memberikan pengampunan bagi segala dosa yang terlanjur kita lakukan. Dan dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita tentang Asrarul Istirja. Rahsia dan hakikat kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita telah banyak bicara tentang tajuk ini yang berpandukan kepada firman Allah dari surah Al-Baqarah 155, 156, dan 157. Sekadar mengingatkan kita semua yang kita pelajari daripada surah Al-Baqarah ini, 155 hingga 157. Pertama, Allah memberitahu kita tentang kepastian musibah yang berlaku di muka bumi ini. Musibah dunia, apapun bentuknya, seberapa besar atau kecil kadarnya, itu sesuatu yang pasti menimpa manusia. Apapun bentuk musibahnya. Musibah dunia maksud saya. Hilang barang, kesusahan, sakit, rugi, kematian, apa saja. Itu pasti. Tidak mungkin seseorang hidup di dunia sepanjang hayatnya Allah tidak timpakan musibah. Tidak mungkin. Karena dunia adalah tempat ujian. Itu yang perlu kita yakinkan diri kita. Karena itu satu kepastian, maka wajiban kita adalah sentiasa memohon agar Allah beri kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapinya. Bukan kita tidak boleh memohon pada Allah agar Allah elakkan kita daripada musibah yang menimpa, boleh. Tapi nampaknya dengan ayat Quran tadi, tidak mungkin seseorang sepanjang hayat
tidak ditimpakan padanya musibah dunia. Jadi yang penting bagi kita, bagaimana kita mampu menghadapinya. Yang pertama. Karena, sebagaimana poin yang kedua, hanya orang yang mampu menghadapi musibah dengan sabar, itu sajalah yang beruntung. Artinya apa? Orang yang beruntung, yang bertuah di dunia, bukan orang yang tak pernah ditimpa musibah. Karena itu tidak mungkin. Tapi orang yang beruntung dan bertuah di dunia, orang yang mampu bersabar bila ditimpa musibah. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, poin ketiga, Allah beritahu kita siapa orang-orang yang sabar itu. Dapat disimpulkan daripada uraian panjang lebar yang telah kita pelajari, berdasarkan Al-Baqarah 156, orang sabar yakni orang yang bermentaliti istirja. Saya ulangi sekali. Orang yang sabar, orang yang bermentaliti istirja. Yang telah berjaya meyakinkan dirinya bahwa semua yang berlaku di muka bumi ini, bahkan yang ada di muka bumi termasuk yang ada pada kita itu, semuanya milik Allah. Semuanya datang daripada Allah. Dan suatu saat Allah akan ambil semula. Itu hakikat. Bila hari ini kita sehat, yakinkan diri kita, kesehatan itu milik Allah, pemberian Allah, datang daripada Allah, dan suatu saat bila tiba masanya Allah akan ambil. Itu istijab. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Sulaiman oleh Zulkarnain, oleh hamba yang soleh. Bila itu sudah kita tanamkan betul-betul dalam jiwa hati kita. Bila suatu saat apa yang ada di dalam kita milik Allah ini Allah ambil balik, ya kita kurang merasa kehilangan. Kurang merasa kehilangan. Jadi tidak sedih. Sebenarnya kita mampu bersabar. Kita tahu diri. Oh iya ya, rupanya sekarang apa yang Allah miliki, ia ambil balik. Ya sudah, lapang hati kita. Rupanya selama ini saya tidak berhak merasa memilikinya. Lapang jiwa kita. Dahlah selama Allah berikan apa yang dimiliki di tangan kita untuk kita jaga dengan betul-betul kita dapat manfaat. Dapat manfaat, dapat ganjaran. Nanti bila Allah ambil balik apa yang dia miliki itu. Dan kita berlapang dada kita pun dapat pahala lagi. Masya Allah. Jadi hanya pahala aja yang ada buat kita. Masa kita diberi peluang untuk menjaga amanah milik Allah, pahala. Bila tiba masanya Allah ambil balik, lalu kita sabar, lapang dada, tidak ada rasa kecewa, tidak ada menyalahkan Allah, tidak ada sedih, pahala lagi. Bahkan sebagaimana hadis yang terakhir kita pelajari, orang yang anaknya diambil oleh Allah, dimatikan oleh Allah, anak kesayangannya. Lalu orang itu tetap memuji Allah, tidak suudzon pada Allah. Dia tetap yakin Allah berhak terus dipuji walaupun dia kematian anak. Allah ambil anak sayangannya. Karena tahu itu milik Allah. Dan dia istirja. Ya, tak apalah, semuanya milik Allah. Selama semuanya datang kepada Allah, sekarang Allah ambil. Masya Allah. Ganjarannya sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis terakhir kita pelajari. Allah perintahkan malaikat untuk membina bangunan mahligai di surga khas untuk dia. Istana disebut Baitul Hamdi. Bayangkan. Baitul Hamdi. Dan untuk berikan Baitul Hamdi, rumah kita tidak perlu modal. Tak perlu. Kita hanya perlu menundukkan hawa nafsu kita.
keinginan untuk marah, untuk tak puas hati, untuk kecewa terhadap qada Gusti Allah, kita redam, kita tahan. Kita kena sedar, innalillahi wa inna ilaihi. Ganjarannya mahligai di surga, namanya Baitul Hamdi. Tak murah macam mana Allah SWT. Karena apa? Karena memang dunia tempat ujian, akhirat itu tempat balasan. Dan dunia ini kita diuji hanya sekejap. Dunia kan tidak kekal. Hanya beberapa tahun. Lepas itu bila kita berjaya, kekal abadi dalam surga. Maknanya itu bila. Sebaliknya diuji di dunia hanya beberapa tahun. Seumur hidupnya mungkin hanya beberapa tahun. Bila ia gagal, nikmat Allah tak dia syukuri. Musibah ujian Allah dia tak mampu bersabar. Qada dan qadar Allah dia tidak mau menerima dengan redha. Maknanya billah neraka tempatnya. Bukan 10 tahun. Berbilion tahun. Atau mungkin kekal maknanya billah jika hingga menyebabkan syahadatnya terbatas. Sebetulnya yang sedang kita pelajari jemaah yang perkara sangat-sangat penting. Tanpa modal, hanya kita perlu melawan hawa nafsu kita yang tak baik. Rasa suudon, rasa marah, rasa kecewa, rasa kehilangan, rasa segala. Sebaliknya kita tanamkan terus memuji Allah dalam keadaan apapun. Terus berprasangka baik kepada Allah dalam suasana dan keadaan apapun. Terus meyakinkan diri kita yang semua itu milik Allah, datang daripada Allah, dan suatu saat akan balik kepada Allah. Itu. Baik, sekarang kita teruskan jemaah sekalian. Saya ingin bacakan nota itu, lihat dalam notanya, di bawah itu, Asrarul Istrija Indas Sunnah. Coba lihat notanya, Asrarul Istrija Indas Sunnah. Kalau Wani boleh tunjukkan nota tu, Wani. Boleh Ustaz. Tunjukkan. Baik, saya bacakan dan tolong disimak. Asrarul Istirja Indas Sunnah. Bawah lagi. Oh, lagi bawah. Lagi. Lagi bawahnya sikit lagi. Nah, itu. Saya ada itu. Yang merah. Ya, dah itu. Coba perhatikan. Sekarang ini. Sambungan daripada yang lepas. Asrarul istirja'i indas sunnah. Rahasia istirja menurut sunnah Nabi SAW. Apa penjelasan Rasul SAW tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu dan ini hadisnya. An Sa'id bin Jubair, daripada Sa'id bin Jubair. Beliau ini yakni tilmidhu Ibni Abbas. Beliau ini murid kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi SAW. Diasuh oleh Nabi semenjak bayi lagi. Sahabat yang luar biasa. Kecerdasan otaknya dan memahami ajaran Islam, khasnya Al-Quran. Beliau punya murid. Salah seorang muridnya namanya Sa'id bin Jubair. Dia berkata, Qala, lam tu'ta hadihil kalimatu nabiyyan qabla nabiyyina. Lam tu'ta, tidak diberikan hadihil kalimatu, kalimat ini, nabiyan, akan seorang nabi pun qabla nabina, sebelum nabi kita. Maksudnya apa? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu satu kalimat wahyu Allah yang Allah tidak pernah berikan kepada seorang nabi pun sebelum nabi kita.
Nabi Ibrahim tak pernah dapat wahyu seperti itu. Nabi Musa tak pernah dapat. Nabi Yusuf tak pernah dapat. Sulaiman, Daud, Yahya, Zakaria, Su'aib, Ilyas tak pernah. Tak ada seorang pun Nabi sebelum Nabi Muhammad yang Allah berikan kalimah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walau arafaha Ya'qub, kalaulah Nabi Ya'qub dahulu, ayah Nabi Yusuf, anak Nabi Ishak, cucu Nabi Ibrahim, namanya Ya'qub, Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim, punya anak namanya Yusuf. Kalaulah Nabi Ya'qub dahulu mengetahui kalimat ini, sudah dapat kalimah wahyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa katanya? Lama qala, niscaya dia tidak akan berkata, ya asafa ala Yusuf. Pasti dia tidak akan kata, aduhai duka citaku lah terhadap Yusuf. Dalam surah Yusuf, jamaah boleh baca, dan kebetulan saya sedang mengkajinya ini dengan sahabat-sahabat lain pagi tadi, belum habis. Nabi Ya'qub diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Salah seorang anaknya yang masih kecil, apalagi ibu budak ini meninggal, menjadi mangsa bulian. Jadi mangsa buli ya, abang-abangnya. Karena abangnya dengki. Ringkas kata, Nabi Yusuf ini sentiasa menderita lah. Zaman kanak-kanak menjadi mangsa lah dengkian abang-abangnya. Campak dalam perigi. Ujian yang berat itu. Kemudian dijumpai oleh peniaga. Dari perigi buta, dijual pula. Hilang kemerdekaan dirinya. Jadi hamba abdi di Mesir. Ya Mesir pula menjadilah sasaran fitnah di Mesir. Karena Yusuf menolak permintaan Tuan Besar Mesir. Tuan Besar. Kemudian Yusuf masuk penjara. Bayangkan. Masuk penjara. Tanpa kesalahan yang dilakukannya. Jadi Nabi Ya'qub sentiasa mengenang Yusuf, teringat Yusuf. Setiap kali ingat Yusuf, anak yang masih kecil waktu itu, sangat disayanginya. Nabi Ya'qub sentiasa kata, ya asafa ala Yusuf, ya asafa ala Yusuf. Itu sudah Yusuf ayat 84 ya. Dia selalu kata, aduhai, sedihnya lah aku. Sentiasa ingat Yusuf, sedihnya. Kalau dalam bahasa kita mungkin, malangnya lah diri ini. Malangnya diri aku ini. Karena ditinggal Yusuf hilang pula, tak tahu macam mana, sekarang di mana, apa beritanya. Dalam hadis ini, kata Syed Zubair, murid Ibn Abbas, kalaulah Nabi Ya'qub mengetahui kalimah istihza, pasti tak akan kata ini. Pasti dia tak akan kata, malangnya nasibku karena aku kehilangan Yusuf. Pasti tak kata begitu. Dia pasti akan kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya begitulah. Musibah yang menimpanya tidaklah menyebabkan dia mengatakan, malangnya nasibku. Tak akan kata begitu. Dia akan kata, oh semuanya adalah milik Allah. Oh semuanya adalah kembali pada Allah. Dalam tafsir Qurtubi, saya kutipkan di sana. Kenapa ya mas kalian? Seakan-akan dia kan sangat kecewa kata Nabi Ya'qub. Alah malangnya, aku kenapa lah hujan seberat ini. Kenapa Yusuf tak ada? Kalau dia tahu, oh Yusuf itu rupanya milik Allah. Oh Yusuf itu pemberian Allah pada aku. Oh sekarang Allah pisahkan aku dengan Yusuf untuk sementara atau kekal, saya tak tahu. Hakikatnya aku tidak kehilangan siapa-siapa. Kalau sekarang aku pisah dengan Yusuf, itu adalah kehendak Allah. Jika tempoh hari aku diberi pulang untuk bersama Yusuf, itu pun nikmat Allah. Pasti dia akan kata, inna lillahi wa inna ilaihi. Bukan ditimpa musibah, dia kata, ai malangnya lah nasibku. Nasib apalah yang menimpa aku kat ini. Pasti tak akan kata begitu. Itulah maksudnya.
Jadi karena nabi-nabi dahulu tak dapat wahyu seperti ini, hanya Muhammad sayang dapat wahyu daripada Allah kalimah ini. Betapa mulianya. Kan dengan menghayati kalimah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hati mampu bersabar. Nak cakap apa saja, nak cakap apa saja, akan fikir tahu diri. Kata, oh iyalah. Adakah aku berhak untuk kecewa? Adakah aku berhak menyalahkan Allah? Adakah aku boleh merasa diriku yang paling menderita berbanding orang lain? Ya. Kan seakan-akan dengan ucapan, aduh menderita-deritanya lah, duka citanya lah diri. Kan seakan dia seorang yang ditimpa musibah. Wah, ramai di luar sana yang dia musibah lebih dahsyat daripadanya. Ini dia. Lalu komentar ya Imam Al-Qurtubi, qala Al-Qurtubi bawahnya, qalu ta'ala qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Imam Al-Qurtubi, firman Allah yang berbunyi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan semua kita akan kembali kepadanya. Ja'alallahu ta'ala hadhil kalimat. Allah menjadikan kalimat ini, istijah ini, malja'an lidawil masoib, tempat berlindung, penawar, senjata yang jadi pegangan, lidawil masoib, bagi orang yang sedang ditimpa musibah. Masya Allah. Kalau kita ingin punya pegangan yang kuat semasa ditimpa musibah, sehingga kita lapang, tenang, tetap damai jiwa kita, ini senjatanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini adalah malja, tempat berlindung bagi orang yang sedang ditimpa musibah. Wa ismatul lil muhtaq. Wa ismatun lil mumtahinin. Dan ia adalah ismah, pelindung diri bagi orang yang sedang mengalami ujian, ditimpa ujian oleh Allah. Lama jama'at minal ma'anil mubarakah. Kerana kalimat ini mengandung banyak makna yang penuh dengan keberkatan. Itu ulasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi siapa yang ingin punya pegangan yang kuat bila berlaku musibah menimpa, agar pendirinya tetap teguh, imannya tidak terjejas, keyakinannya kepada Allah tidak goyah, husnudonnya pada Allah tidak tercemar. Ucapkan dan fahami, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pasal apa? Pasal kalimat ini mengandungi makna-makna yang penuh dengan keberkatan. Apa makna yang terkandung dalam kalimat ini? Qala Al-Qurtubi. Selepasnya, fa inna qawlahu, sesungguhnya bila orang mengucapkan inna lillahi, ketika kita mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya bagi kita, semua kita adalah milik Allah, tauhidun. Itu adalah tauhid. Itu ucapan tauhid. Sesungguhnya kita semua, segala yang ada milik Allah. Kita ini, semua yang ada ini dimiliki oleh Allah sahaja. Semua milik Allah dan kita statusnya dimiliki dan Allah tidak berkongsi kepemilikan. Masya Allah. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Semua kita, semua ada di alam semesta ini milik Allah. Allah lah sebagai pemilik satu-satunya. Dan Allah tidak berkongsi kepemilikan. Itu tauhid. Karena semuanya milik Allah, maka terserah Allah lah nak buat apa saja terhadap apa yang dia miliki. Ibarat, minta maaf oleh contoh yang mudah walaupun tak betul sangatlah. Kereta ini milik kita. Kereta ini milik kita. Terpulanglah pada kita. Nak pakai jalan ke, kita nak basuh ke, nak cuci ke, nak letak sini, terpulang kita lah, nak tukar cat ke. Orang lain tak boleh komplain. Karena ini milik kita. Itu baru kepemilikan yang sifatnya relatif.
Bila kita dan semua yang ada di bulan ini milik Allah, terpulang pada Allah nak buat apa saja. Nak turunkan hujan ke, nak kemarau panjang ke, nak gempa bumi ke, nak apa ke, nak hidupkan ke, nak matikan ke, pokok yang kita tanam berbuah atau tidak, terpulang pada dia. Karena itu miliknya. Kita benar-benar mengesahkan Allah. Tapi kalau kita cuba kecewa, kita cuba tanya, ya Allah pasal apa? Itu kita dah tak mengesahkan Allah. Seakan-akan tanpa kita sadari, kita sudah mempertikaikan hak Allah. Terpulang Allah nak buat apa saja terhadap miliknya. Kenapa tiba-tiba kita komplain? Nah, ini menjadikan akidah tauhid. Dengan innalillah kita ikrar bil ubudiyah wal mulk. Kita mengakui kehambaan diri kita hanya Allah. Wal mulk dan kepemilikan, segala yang milik Allah. Kita hamba pada Allah. Anak kita yang Allah ambil itu pun hamba pada Allah. Gunung ganang yang ada itu pun ciptaan Allah dan memperhambakan diri pada Allah. Angin bertiup, bergembus kuat atau pelahan sepoi-sepoi bahasa, itu juga tasbih pada Allah. Semuanya adalah mengabdikan dirinya kepada Allah sesuai dengan peraturan yang Allah tentukan buat mereka. Diri kita, hidung kita, mata kita, jantung kita. Ketika kita kata sesungguhnya kita milik Allah, mana kita mengakui yang diri kita ini hamba abdi kepadanya. Subhanallah. Wa qauluhu inna ilaihi raji'un. Dan bila kita mengucapkan wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepadanya, ikrarun bil halaki ala anfusina. Kita mengakui, kita menyadari, kita meyakini bahawa semua yang ada di alam semesta, termasuk yang ada dalam diri kita ini, adalah jangka hayatnya. Bila tiba masanya akan binasa, bila tiba masanya akan hilang dari tangan kita. Sekarang kita sehat. Karena kita kata wa inna ilaihi raji'un, suatu saat sehat dah tak ada, tukar jadi sakit. Sekarang kita mungkin senang. Karena kita kata wa inna ilaihi raji'un, suatu saat kesenangan akan berakhir, bertukar jadi susah. Sekarang kita hidup. Karena kita kata wa inna ilaihi raji'un, kehidupan juga akan berakhir. Kita bertukar jadi mati. Itu dah kita yakinkan setiap masa. Yang kadang-kadang minta maaf ya. Pemberian Allah kepada kita yang seringkali membuat kita gembira dan happy. Itu pun kadang-kadang rasa gembira ini hilang sebelum pun pemberian Allah itu hilang. Contoh, seseorang yang mula-mula pindah rumah, setelah berusaha kuat, akhirnya punya rumah sendiri dan rumahnya sangat mewah. Besar, luas, 3 tingkat katalah. Wah, 3 tingkat. Biliknya tak tahu berapa belas. Berapa belas. Belum bilik air, belum swimming poolnya. Saya yakin mula-mula pindah ke rumah hasil daripada pemberian Allah pasti seronok. Minggu pertama seronok, minggu kedua puas rasanya, boleh naik turun. Tingkat 1, kedua, ketiga tu lagi tengok belakang rumah. Seronok mula-mula. Tahun tu. Ya. Jemput kawan. Happy, gembira. Maklum baru pindah. Mata masih nampak. Kesihatan masih ada. Lutut masih boleh naik turun tangga. Coba kalau sudah duduk di rumah yang seperti itu. Sudah 59 tahun kata. Duduk di rumah tadi sudah 59 tahun. Di mana mata sudah tidak seterang 59 tahun yang lepas. Lutut sudah tidak sihat sudah dulu.
Rumah yang dahulu pernah memberikan rasa gembira, rasa bahagia, mungkin malah menyebabkan menjadi punca dia menderita. Hai sengsara lah, aku duduk rumah sebesar inilah. Nak kemas tak larat. Bila dah duduk di tingkat 3, nak turun tak boleh. Bila nak turun dah sampai bawah, nak naik malas. Bukan malah menyeksa. Rumah sebesar itu, segah itu, seluas itu, mungkin malah membuat kita tak bahagia. Tengok. Pemberian Allah yang dahulu memberikan kita rasa tenang, kita sendiri tiba-tiba merasa tidak tenang. Wahai masih ada. Boleh jadi. Ya, karena itu semua milik Allah, itu ujian. Itu ujian. Belum lagi katalah kalau apa yang Allah yang boleh berikan kita rasa bahagia itu, Allah ambil tiba-tiba dan kita kehilangan tiba-tiba. Wah, itu lagi. Kalau orang itu tidak sadar, wa inna ilaihi raji'un. Sadarkan itu. Kita lihat semua ini kembali pada Allah. Bersifat sementara. Suatu hari akan hilang. Termasuk kita. Bila akan lenyap dari diri kita, terpulanglah kepada kemauan kehendak yang memilikinya. Wal ba'tsu biqurina, dan dengan keyakinan bahawa semua akan binasa, akan berakhir, mana kita yakin akan pindah ke alam yang tidak di sini, ke alam berikutnya. Ya, alam kubur. Alam kubur terus alam kebangkitan. Gitu. Wa yakin anna ruju'al amri kullahu ilaihi. Dan kita yakin segala urusan yang besar maupun yang kecil, bumi, langit dan isinya, benda yang nampak, karena itu milik Allah. Suatu hari akan kembali kepadanya. Senang, susah, itu berlaku atas kehendak Allah. Hidup, mati, itu semua adalah karena kehendak Allah. Kaya, miskin, itu karena kehendak Allah. Ini semua kembali kepadanya. Itu makna rahsia istirja. Jadi hati tetap lapang. Masa pemberian Allah masih di tangan kita untuk kita manfaat, hati kita bahagia karena kita ingat yang memberinya. Bila yang memberinya ini Allah telah mengambilnya, hati pun tetap redha dan rela, lapang juga. Karena kita sedar memang bukan milik kita, sudah diambil. Bahkan kita diambil, kita merasa bersyukur, bertuah. Kenapa? Masa kewajiban yang Allah bebankan kepada kita untuk menjaga amanah Allah tidak berakhir. Ibaratnya beginilah. Ada orang amanahkan pada kita untuk jaga rumah dia. Bila kita pelihara, jaga rumah dia daripada janganlah kotor, kita jaga betul. Kalau kotor kita bersihkan, pokok yang nak mati kita siram semula. Kita akan dapat gaji. Ya, dapat gaji. Tiba-tiba amanah untuk jaga rumah orang itu dah berakhir. Kita hanya jaga setahun aja. Setahun aja. Karena tuan rumah sudah ambil balik. Kan itu nikmat bagi kita. Nikmat karena masa untuk kerja, untuk kita kerja menjaga mana itu sudah berakhir. Kita pula dapat gaji dan dapat pencen sepanjang hayat. Tengok. Ya, kalau dulu tadi pencen sepanjang hayat, kita dah tak jaga rumah dia, tak buat lagi, terus dapatlah pencennya. Tak senang macam mana? Itu kalau di dunia pun kita rasa ini lebih itu. Kesihatan kita jaga kepada Allah. Harta kita jaga sesuai dengan kehendak Allah. Anak keluarga kita jaga sesuai dengan Allah. Perniagaan kita jaga mengikuti semua perintah Allah. Dapat pahala. Tiba-tiba katalah kita meninggalkan semuanya atau semuanya hilang daripada tangan kita. Maknanya Allah hentikan taklifnya. Bahasa mudahnya, baik hambaku, sudahlah sekarang dah habis masa untuk kamu jaga amanahku. Karena amanah yang aku berikan pada kamu, kamu jaga dengan betul, kamu sekarang sudah tidak perlu jagalah. Tinggallah mendapatkan bayarannya dan pencinnya. Pencin kita. Pencinnya bukan setahun dua, kekal dalam surga.
Masuk alam kubur, mana kan pencen tu. Dah tak perlu lagi beramal. Bila masuk alam kubur, amal tidak ada lagi. Tak wajib buat itu, tak wajib tinggal ini. Nanti bangkit di akhirat demikian juga. Yang adanya pahala ya. Dan masuk kekal abadi. Tengok. Menjaga amanah Allah dalam beberapa ketika saja. Bila betul nikmatnya disyukuri, pujiannya kita bersabar, qadaknya kita redha, kita pencin dapat kesenangan selama-lamanya, yakni surga. Surga tidak ada amalan, tidak ada buat, tapi dapat kesenangan, kemewahan. Itulah rahasia istirja. Ya, rahasia. Jadi kalimat innalillah, kalimat tauhid dan pengakuan terhadap ubudiyah, status kita sebagai hamba dan kekuasaan Allah. Sedangkan kalimat wa inna ilaihi rajiun adalah pengakuan bahawa kita adalah akan binasa dan akan dibangkitkan dari alam kubur, kubur kita, serta keyakinan bahawa semua urusan kembali padanya sebagaimana semua itu adalah miliknya. Berikutnya, saya bacakan Arabnya. Qala As-Sa'di. Sekarang apa kata As-Sa'di? Ini seorang mufassir. Ai nahnu jami'an mamlukuna lillah. Dengan menghayati kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita menyadari bahawa nahnu jami'an, kita semua mamlukuna lillah. Kita semua ni adalah dimiliki atau milik bagi Allah. Jadi status kita bukan pemilik, tapi kita dimiliki. Kita bukan yang pengatur, tapi kita diatur. Kita bukan ada hak untuk menyuruh, tapi kita ada kewajiban untuk disuruh dan diperintah. Namanya dimiliki, hamba. Mudabbaruna tahta amrihi wa tasrifihi. Semua kita itu ditadbir oleh Allah. Ditadbir, bukan mentadbir. Apa yang berlaku kita itu pentadbiran Allah. Tahta amrihi, di bawah perintah Allah. Wa tasrifihi, dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Itu status kita, mamluk. Mamluk itu dimiliki atau makna bebasnya hamba abdi. Semua kita diurus, ditabir atas perintahnya. Terpulang kepada Allah, nak suruh kita buat apa, nak minta Allah dengan apa, bagi senang ke bagi susah, sihat ke sakit, dan sebagainya. Falaisa lana min anfusina wa amwalina syai'un. Allahu akbar. Falaisa lana, dan tidak ada hak bagi kita, min anfusina terhadap diri kita, wa amwalina dan terhadap harta-harta kita, syai'un sesuatu pun. Kita tidak punya hak sikit pun terhadap harta kita, terhadap diri kita. Karena harta kita dan diri kita itu pun milik Allah. Gimana? Milik Allah. Jadi kita tak ada hak untuk mengatur ini, untuk tak puas ini, tak puas ini. Macam mana? Okeylah. Kalau benda yang zahir mungkin kita agak susah memahaminya. Iyalah, kan ini harta saya usaha. Macam mana saya tak boleh menggunakannya ikut suka hati kita? Nampaknya susah nak memahami bahawa kita itu, harta itu milik Allah. Ya contoh, badan kita. Jantung kita lah contoh. Jantung kita fungsinya, Masya Allah, sangat-sangat penting dalam diri kita ni. Dia ni pam darah. Sebar ke seluruh tubuh, dan darah itu ibaratnya nyawa. Karena setiap sel dalam tubuh kita, kalau dia mau hidup, mesti dapat suplai darah, kerana darah adalah alat pengangkutan, alat transportasi, untuk menghantar oksigen ke seluruh sel di tubuh kita. Dan itu kerja jantung terus. Coba. Kalau kita mendakwalah jantung itu milik kita, mampu kita mengatur jantung kita? Menyuruh ke, mengawal ke? Hei jantung, tolong pam laju sikit. Hei jantung, tolong slow sikit. Mana ada. Tak ingat pun kita bahawa jantung kita terus bekerja. Siapa yang menyuruhnya? Betul-betul kita ditadbir oleh pemiliknya.
Dan pemiliknya pasti bukan kita. Contoh yang mudah. Mata kita boleh begitu. Memori otak kita. Masa jaga, ingat macam-macam. Ilmu penuh dalam kepala kita. Begitu tidur, hilang sama sekali. Hilang ilmu itu. Tak ke mana. Jaga balik semula. Apa kemauan kehendak kita, kita dapat mengerti semula apa yang kita lupai dan tak sedar semasa tidur. Ini. Kita tak ada hak sikit pun untuk mengatur kita. Fa'idha talana bisyai'in minha, ini kata Imam Sa'di, fa'idha, maka apabila ibtalana, dia Allah menguji kita, menimpakan balak pada kita, bisyai'in minha, dengan sedikit sahaja daripada ujian harta ke, ujian diri ke, sakit ke, harta kurang ke, untung tak ada ke, hilang ke, faqad tasarrafa arhamur rahimin. Sungguh ianya adalah pentadbiran yang dilakukan oleh Allah yang Maha Pengasih. Jadi, kasih sayang Allah pada hambanya itu mengatur segala urusan kita tentang harta kita, diri kita, keperluan kita dalam hidup. Termasuk tanda kasih sayang Allah pada kita, yakni ketika Allah bagi kita ujian, Allah bagi kita sakit, itu pun tanda yang Allah menyayangi kita. Ketika Allah bagi kita sehat, itu pun tanda Allah mengasihi kita. Zaman sekarang saya lihat contoh ya. Saya yakin mungkin di antara jamaah lebih tahu daripada saya. Saya yakin lebih tahu. Contohnya lah dalam dunia geologi umpamanya. Bukit. Lereng bukit. Cantik lereng bukit itu. Indah sekali kita. Kemudian ada orang buat bangunan di lereng bukit. Tiba-tiba bukit itu lerengnya sudah tidak stabil. Tidak stabil. Seperti sedia kala. Maklum karena mungkin sudah dituris sana sini. Maklum mungkin ada takungan air di sana. Maklum mungkin pokok-pokok yang selama ini menahan lereng bukit itu daripada runtuh masih mampu menahannya. Okay, sehingga nampak cantik. Kita kata Masya Allah, Allah sayang pada kita. Karena begitu rupanya indah. Nah, ketika lereng bukit itu sudah tidak stabil, struktur tanahnya sudah tidak stabil, maka runtuhlah bukit itu. Lereng bukit itu runtuh. Runtuh, menimbun macam-macam. Kita mungkin mengatakan runtuhnya lereng bukit itu musibah. Betul, ya musibah. Dan mungkin kalau kita tidak cermat memahaminya, itu adalah benda yang tak baik. Musibah lah, apalah. Jadi susah lah. Bukan jadi tengok akhirnya jalan tertutup, ada rumah. Apa. Kan itu musibah, kita kata benda yang tak baik. Tapi tahukah kita, runtuhnya lereng bukit tadi, itu pun tanda rahmat Allah kepada hambanya. Siapa jemaah sekalian? Runtuhnya bukit tadi sedang mencari keseimbangan dirinya. Sesuatu yang sudah tidak seimbang, kemudian dia runtuh, itu kan nak menjaga keseimbangan supaya pulih semula. Dengan runtuhnya itu akhirnya bukit jadi stabil. Tidak ada tempat-tempat yang ada potensi untuk runtuh. Balik pada asal. Jadi sebenarnya dia sedang melakukan satu peremajaan. Jadi boleh katakan bukit itu sedang dalam proses meremajakan dirinya. Dah tua-tua, oh kalau itu buang. Remaja itu rahmatnya. Jadi kita jangan hanya melihat bila benda yang berlaku tak elok, lalu kita kata, oh ini mesti nanya ini mesti benda yang tak. Allah sendiri kata, boleh jadi apa yang kamu tak suka, itu baik bagi kita, bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka, tak baik bagi kamu. Sebab itulah dalam hadis yang kita pelajari tempoh hari, sebelumnya itu, orang yang diuji oleh Allah lalu dia tetap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Sesungguhnya semua itu milik Allah dan benar-benar Allah.
binakan mahligai di surga. Tetap memuji Allah walaupun sedang berlaku musibah. Kenapa? Karena orang ini sudah dapat melihat, mengesan, nampak rahmat Allah, kasih Allah di sebalik musibah yang menimpa. Dan itu tidak mudah ya. Melihat adanya kebaikan, hikmah, rahmat Allah di sebalik musibah itu tidak mudah. Sebab biasanya orang hanya melihat benda yang tak baik bila berlaku musibah. Ini maksudnya. Ya. Fa'idha tala Nabi Sa'id minha, apabila Allah menguji kita dengan sesuatu yang melukai harta ke, keselamatan diri ke, dan sebagainya, qad sarafa akhbarnya. Maka itu salah satu tadbiran, bukti tadbiran Allah yang Maha Pengasih. Bima malikihi wa amwalihim. Nah, segala kepemilikannya dan harta Allah berapa mereka. Falaqtiradu alaihi, maka kita tak bolehlah memalingkan diri daripada Allah. Asalnya kita menghadap Allah, lalu kita berpaling karena Allah timpakan musibah. Tak boleh. Asalnya memuji Allah, lalu kita menjadi tak puas hati pada Allah karena musibah yang menimpa. Tak boleh. Tak boleh. Asalnya yakin bahawa Allah Maha-Adil. Tapi karena berlaku musibah, lalu timbul terlintas dalam hati, Allah tak adil. Tak boleh. La'atirat. Bal min kamali ubudiyatil abdi. Bahkan sebagian daripada tanda kesempurnaan kehambaan seorang hamba, ilmuhu, yakni pengetahuannya bi anna wuqu'al baliyah minal malikil hakim. Bahwasanya berlakunya ujian bencana itu yakni dilakukan oleh Allah yang Maha Berkuasa, yang Maha Memiliki, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengasih. Tengok. Kehambaan diri kita akan sempurna bila kita dapat mengetahui, seterusnya meyakini bahawa berlakunya musibah itu adalah dilakukan oleh Allah yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengasih, yang Maha Kuasa. Artinya, walaupun musibah berlaku, kita tetap keyakinan kita bahawa Allah itu Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Pengasih tidak akan luntur. Itulah. Itu tanda yang pengabdian diri kita, kehambaan diri kita ini sangat-sangat sempurna. Sangat sempurna. Alladzi arhamu bibadihi min nafsihi. Allah Subhanahu wa taala mengasihi hambanya lebih kasih daripada hamba itu mengasihi diri sendiri. Fa yujibu lahu dzalika ridha anillah. Maka itu akan mewajibkan orang itu ridha terhadap Allah. Wa syukru lahu ala tadbirhi, dan mensyukuri atas segala pentadbiran Allah terhadap dirinya. Lama huwa khairun li ibadi, karena semuanya ada kebaikan bagi hambanya, wa illam yas'ur bidzalik, walaupun dia belum dapat merasai keadaan Allah. Ditimpa musibah, ia tetap yakin bahwa Allah menyayangi dia. Walaupun saat itu dia belum dapat merasakan kasih sayang Allah kepadanya ketika berlaku musibah. Dalam jawaban uraian Imam As-Sa'di ini dalam maksudnya. Jadi kalau kita tidak berhati-hati memahaminya mungkin susah sikit. Mungkin susah sikit. Karena sangat dalam. Bahasanya sangat dalam. Tapi mudah-mudahanlah jamaah dapat memahaminya. Jadi saya ringkas sekali. Kata Imam As-Sa'di itu, Qala As-Sa'di, poinnya, kita dah yakin yang kita semua ini adalah hamba abdi. Dimiliki, ditadbir. Bukan memiliki. Apa yang berlaku pada diri kita dan asma itu yakni di bawah pentadbiran Allah. Terpulang Allah nak mentadbir seperti apa. Kita sedikit pun tidak ada hak untuk campur tangan. Campur tangan dalam kata tak rasa tak puas hati. Bagi cara ya Allah sepatutnya engkau buat begini ya Allah, bukan begitu. Tak boleh. Ya Allah sepatutnya engkau jadikan hamba diriku ini sihat dan hamba dah pandai jaga kesihatan. Kenapa kau bagi sakit? Kalau kau nak bagi sakit, dia orang tu yang tak ada kesihatan. Patutlah. Kita tak ada hak untuk kata begitu. Karena kita terpulang pada dia. Dan bila berlaku sesuatu yang tak baik pada kita, kita tak yakin itu pentadbiran Allah atas dengan sifatnya yang Maha Pengasih.
Tanda kasih sayang Allah pada hambanya bukan hanya pada ketika Allah bagi hambanya itu kesehatan, tapi juga ketika Allah memberinya dia sakit. Itulah maksudnya. Dan kita tidak boleh berpaling. Hanya muji Allah bila Allah bagi kita sesuatu yang kita suka. Lalu kita berpaling, tak nak puji Allah, karena apa yang Allah berikan kepada kita, benda yang kita tak suka. Tak boleh. Kita meyakini Allah Maha Pengasih, karena apa yang kita minta dapat. Bila apa yang kita minta Allah tak bagi, kita terlintas dalam hati. Oh, Allah tak adil. Tak boleh. Itu bukan hamba yang sejati. Termasuk tanda, ciri kesempurnaan kehambaan diri seseorang hamba ialah yakin bahawa semua yang berlaku menimpa dirinya itu adalah bukti pentadbiran Allah yang maha bijaksana, yang maha pengasih. So, itu kita dalam keadaan apapun wajib ridho terhadap qada qadarnya, wajib syukur terhadap nikmat yang ia berikan kepada kita, wajib sabar terhadap musibah yang ia timpakan pada kita. Seberat apapun musibah, seburuk apapun qada qadar Allah, kita wajib ridha. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan pada kita, kita wajib syukur. Itu kata Imam Sa'di. Makna rahsia kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un sedalam itu. Kalau kita sudah dapat situ, mana ada ruang untuk kita kecewa dalam hidup. Benar-benar di dunia kita terasa di surga. Karena hati sentiasa lapang, tenang. Apa yang kita rasai, yang kita lihat, yang kita alami, semuanya mendatangkan rasa aman, rasa tenang. Kalau musibah pun yang berlaku boleh memberikan ketenangan, ketenteraman dalam hati, apatah lagi nikmat. Jika ia sedang sakit pun, ia memuji Allah dengan tulus ikhlas, merasai kasih sayang Allah, apalagi bila Allah bagi dia sihat. Bila Allah bagi dia kemiskinan, kekurangan harta benda, itu pun dia tetap khusyuk mengabdikan daripada Allah, apatah lagi bila Allah bagi dia kemewahan. Jadi hidupnya benar-benar berada di dalam bayang-bayang surga sebelum masuk surga yang sebenarnya. Sebelum masuk surga yang sebenar yang Allah janjikan di akhirat kelak. Baik. Yang sekalian, itu rahasia inna lillah wa inna ilaihi raji'un namanya. Baik. Sekarang kita akan masuk bagian yang terakhir. Apa balasan yang Allah janjikan buat mereka yang mampu bersabar terhadap musibah? Apakah ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka yang telah bermentaliti istirja dalam arti kata yang sebenarnya? Berikut ini. Ayat terakhir Al-Baqarah 157. Nah, ini bagian terakhir. Inilah ganjaran yang Allah sediakan hendak diberikan pada mereka yang mampu bersabar terhadap musibah atau buat mereka yang telah menghayati, yang telah bermentaliti istirja. Apa ayatnya? Al-Baqarah 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 157. Ulaika orang-orang itu. Menurut orang itu maknanya orang-orang yang mampu bersabar terhadap musibah. Mereka yang mampu, yang punya mentaliti istijab,
alaihim ke atas mereka. Allah akan berikan, turunkan ke atas mereka. Ala mana atas, maknanya sesuatu yang Allah janjikan ini datangnya dari atas. Dari atas turun ala, atas mereka. Sesuatu yang sangat-sangat berharga. Sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Karena datang daripada atas, itu menunjukkan betapa mulianya pemberian Allah ini. Apa dia? Ada 3 di sini yang Allah jadikan. 1, sholawatun mir rabbihim. Solawat dari Tuhan mereka, daripada Allah. 1. Yang kedua, apa yang Allah akan timpakan, berikan pada mereka? Warahmatun, dan rahmat. Yang ketiga, apa janji Allah? Wa ulaika humul muhtadun. Dan orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Hidayah. Hidayah ini jamaah sekalian adalah jalan, laluan, wasilah yang boleh menghantarkan kita, membawa kita kepada destinasi yang sebenar. Itu mana hidayah secara bahasa. Contoh, kita nak pergi mana, katalah, kita nak pergi ke Muar, umpamanya. Nak Muar. Apa hidayah kepada Muar? Jalan yang membolehkan kita sampai pada Muar, jalan yang paling mudah, paling dekat, paling senang. Itulah hidayah. Orang boleh pergi Muar, kata lalu mana, pergi ke Teluk Intan. Pergi ke Muar, pergilah ke lalu Teluk Intan, lalulah ke Lumut, lalu patah balik ke sini, lalulah tepilah ni Sabah Bernam, lalu Sepang, lalu tepi. Ya boleh, ke sana boleh. Atau mungkin pergi ke mana dulu? Pergilah ke Gua Musang dahulu. Lalu pantai timur tu. Boleh saya buat, tapi kan jauh. Penat. Jauh, penat. Masa yang kita perlukan lama. Kan? Bekalan mesti lebih. Yang hidayah itu yakni jalan atau apa yang boleh menyampaikan ke destinasi yang kita tu, jalannya mudah, jaraknya dekat, sehingga masa yang kita perlukan sekejap. Yang kurang kata, ihdinas siratal mustaqim. Wow. Ya, mungkin hari ini. Alatnya mungkin, transportasinya mungkin yang paling mungkin helikopter. So, bila Allah kata, orang-orang itu, orang dapat petunjuk, maknanya besar. Destinasi yang terakhir yang kita tuju, mana? Surga. Kita tak tahu di mana surga. Tak tahu. Kita tak tahu surga itu jauh atau dekat. Tak tahu. Bila kita tak tahu surga, destinasi tempatnya mana, macam mana kita nak pergi kalau tempat ini kita tak tahu. Nah, Allah tunjukkan jalannya. Wahai manusia, kamu nak masuk surga? Ya. Kamu tahu surga di mana? Tak tahu, ya Allah. Kamu tahu jalannya dekat atau jauh denganmu? Tak tahu, ya Allah. Tak apalah, kalau kamu tak tahu dan kamu ke sana, aku tunjukkan di jalan. Inilah jalan yang terdekat, paling mudah, paling cepat, tak banyak halangan. Dan bukan saja kamu tenang dan bahagia ketika sampai destinasi, dalam melalui jalan itu pun kamu rasa tenang dan bahagia. Itu hidayah. Dan itu Allah jadi diberikan pada siapa? Orang sudah bermentaliti istijab. Ada 3 ya. Solawat, rahmat, dan petunjuk. Itu secara umum. Sekarang mari kita pelajari. Ada 3. Saya ulangi, yang Allah janjikan untuk diberikan pada orang yang sabar, menghadapi musibah, atau orang yang bermentaliti istijab, ada 3. 1, solawat. 2, rahmat. 3, hidayah. Mari kita kaji satu-satu. Ya mas sekalian, di dalam nota itu
Saya tulis yakni as-salatu minallah alal abdi. Kalimah solat itu maknanya berbeza-beza. Berbeza-beza. Bila kalimah solat dinisbahkan pada Allah, Allah bersolawat. Apa maknanya? Apa maknanya? Malaikat bersolawat. Apa maknanya? Kita umat Islam bersolawat. Apa maknanya? Jadi makna solawat itu berbeza-beza bila disebabkan pada siapa yang melakukannya. Salawat Allah maknanya tak sama dengan salawat malaikat. Salawat kita tak sama dengan salawat malaikat. Itulah. Salawat malaikat tak sama dengan salawat kita dan semua. Ya, sebagai contohlah, coba Jamal lihat ayatnya yang sebelum kita pahami perbezaan apa makna salawat ini. Coba lihat Al-Quran. Lihat dalam surah Al-Ahzab. Coba lihat dulu. Surah yang ke-33. Al-Ahzab, surah 23. Ayat 56. 33, 56. Coba buka ni. Itu dia. Okey, bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tengok betul-betul. Innallaha, sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Yusalluna 'alan nabi. Mereka bersalawat ke atas Nabi. Allah bersalawat ke atas Nabi. Malaikat bersalawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sallu, bersalawatlah kamu. Alaihi, ke atasnya. Kata Nabi maksudnya. Wasallimu, dan berilah salam oleh kamu. Taslima, dengan salam yang sempurna. Baik, saya hanya nak menerangkan di sini ada 3 yang bersalawat. Salawat dikaitkan dengan 3 pelaku. 1, Allah bersalawat. Kedua, malaikat bersalawat. 3, orang-orang yang beriman disuruh bersalawat. Nah, pertanyaannya, adakah sama maksud salawat Allah dengan salawat malaikat dengan salawat kita? Jawapannya tidak sama. Ya, jawapannya tidak sama. Jadi, jika Allah Subhanahu wa taala bersalawat, Allah bersalawat kepada Nabi, atau Allah bersalawat beri salawat kepada orang-orang yang bermentaliti istijab. Apa makna salawat bila ia dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kembali pada ayat yang kita pelajari tadi. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Orang-orang itu ke atas mereka salawat dari Tuhan mereka. Bila salawat itu datang daripada Allah, jemaah sekalian, makna salawat itu yakni ammas salatu, ya dalam apa namanya,
nota, yang boleh kembali pada nota. Saya bacakan notanya. As-salatu minallahi alal abdi, solawat daripada Allah ke atas hambanya, sebagaimana firman Allah, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wa dialah Allah alladzi dat yang yusalli, Allah bersalawat alaikum atas kamu. Tengok. Allah bersalawat pada kita. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya pun bersalawat pada kita. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, karena Allah tidak mengeluarkan kamu, wahai orang Islam, daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Pada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah itu maha mengasihani terhadap orang yang beriman. Tengok. Di sini Allah bersalawat pada kita. Malaikat bersalawat pada kita. Lalu apa maknanya? Saya bacakan hadisnya dahulu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlus samawati wal ardi, dan seluruh penduduk langit dan penghuni bumi, hatta namlah fi khujriha, sehingga seekor semut yang ada dalam lubang sarangnya, wa hattal hut, sehingga ikan yang ada di laut, la yusalluna ala muallimin nas al khair, semuanya bersalawat ke atas orang yang mengajarkan kebaikan. Allahu Akbar. Orang yang mengajarkan kebaikan, jamaah sekalian, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Allah bersalawat pada orang itu. Malaikat bersalawat pada orang itu. Semua binatang-binatang darat, termasuk seekor semut yang ada di lubangnya, salawat pada orang itu. Termasuk binatang-binatang laut, ikan yang ada, apapun jenisnya, apapun saiznya, bersalawat kepada orang itu. Siapa orang itu? Orang yang mengajarkan kebaikan. Betapa mulianya. Nah, yang kita nak pelajari di sini ya ini, apa makna salawat bila datang daripada Allah? Apa makna salawat bila datang pada malaikat? Baik, sekarang kita baca berikutnya. Fa kaifa takunu sholatu minallah 'alal abdi? Lalu bagaimanalah, apalah dimaksudkan salawat datang daripada Allah itu? Bila Allah bersalawat itu apa maksudnya? Gitu ya. As-salatu minal abdi huwa du'aun. Salawat itu bila dilakukan oleh seorang hamba, kata Allahumma salli ala Muhammad, bawahnya. Allahumma sallallahu alaik, bawahnya. Allah, bila salawat itu kita yang mengucapkannya, kita yang melakukannya, maksudnya apa? Du'aun, itu adalah doa. Salawat bila kita yang melakukannya, itu namanya doa. Yatadarra'u, kita yang berdoa itu penuh dengan rendah diri. Tadarru', merendahkan diri kita. Wa taqarrabu biha ilallahi azza wa jalla, dan kita sedang berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'an li awamirihi azza wa jalla, dengan melakukan segala suruhannya. Jadi, kalau kita katalah baca Allahumma salli ala Muhammad, terjemahnya, ya Allah, berikanlah salawat oleh engkau kepada Nabi Muhammad. Nah, itu salat kita. Kalau salat kita pada Muhammad, itu mana kita doa. Kita doa pada Allah agar Allah limpahkan salawatnya kepada Nabi. Bukan kita yang memberi salawat pada Nabi. Kita ni jamaah sekalian sebenarnya tidak pernah bersalawat ke atas Rasulullah. Betul? Saya ulangi, kita tidak pernah bersalawat pada Rasulullah hakikatnya. Di dalam surah Al-Ahzab tadi, Allah kata, wahai orang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya, pada Rasulullah. Lalu kita kata, Allahumma sholli ala Muhammad.
Ucapan Allahumma salli Muhammad itu kita yang bersalawat pada Nabi atau kita minta Allah supaya Allah bersalawat pada Nabi? Allah salli Muhammad kan artinya, ya Allah, berilah salawat ke atas Nabimu. Jadi yang bersalawat kita atau Allah? Kita tidak pernah bersalawat. Kita hanya minta kepada Allah, berdoa pada Allah agar Allah beri salawat kepada Nabi. Tengok. Walhal, bila kita tak baca Allahumma salli ala Muhammad sekalipun, kita tak kata, ya Allah, berilah salawat ke atas Nabi, Allah dah bersalawat dah. Inna Allah wa itu yusalluna ala Nabi. Mungkin akhirnya kita tanya, iya ya. Kita baca salawat Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya kita tak bersalawat kepada Nabi. Kita minta pada Allah agar Allah bersalawat kepada Nabi. Peliknya pula, Allah sudah lama bersalawat kepada Nabi sebelum kita memohon kepadanya. Lalu buat apa ya salawat kita? Di sini. Kalau kita kata Allahumma salli alayya banyak. Ya Allah, beri salawat ke atas diri ini. Itu adalah kita minta. Agar Allah bersalawat kepada kita. Ini tidak. Kita mohon Allah salawat kepada Nabi. Lalu apa manfaat yang kita dapat? Ini dia. Rahsia. Memang ajaib sekali salawat ini, Mas kan. Mungkin ada tajuk sendiri tentang salawat kepada Nabi. Tajuk salawat ini bukan tajuk biasa, ya Mas kan. Tajuk sangat penting. Ada garis panduannya dalam agama. Tapi sekarang ini macam-macam lah. Salawat sekarang sudah jadi macam-macam lah. Karena sudah jadi macam main-main. Macam tak boleh sebetulnya ya. Nabi pula beritahu kita, man shalla alayya sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersalawat pada aku, maknanya siapa yang memohon kepada Allah agar Allah bersalawat pada aku sekali, Allah akan beri salawat pada orang itu 10 kali. Jadi itu, kalau kita mau Allah berikan salawat pada kita, pohonkan kepada Allah agar Allah bersalawat pada Nabi. Sekali. Jadi manfaatnya untuk kita, bukan untuk Nabi. Allahumma salli Muhammad itu hakikatnya manfaatnya untuk kita, bukan untuk Nabi. Karena kalau kita tak bersalawat pun, Allah sudah bersalawat. Dalam surah Al-Ahzab tadi. Masya Allah. Jadi kalau kita yang bersalawat, mana itu hanya doa. Rintian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu usaha kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara melakukan suruhannya. Itu salat kita kepada Allah. Sekarang berikutnya, ammas salatu minallahi. Dalam nota, saya bacakan saja. Ammas salatu minallahi, adapun salawat daripada Allah. Kalau salawat itu datang daripada Allah, contohnya dalam ayat yang ke-157 surah Al-Baqarah kita sedang pelajari ini, ulaika alaihim salawatu rabbihim. Apa makna salawat daripada Allah? Kalau salat itu datang daripada Allah, maksudnya huwa maghfiratuhu. Oh, maksudnya pengampunannya. Maghfirah itu pengampunan. Jadi salawat Allah itu maksudnya pengampunan Allah. Tukamminu fi rahmah, yang dapat menyempurnakan apa rahmatnya, yang meliputi segala rahmatnya. Fayarhamullahu bihal ibad, lalu Allah merahmati hamba-Nya yang diberi salawat itu. Wa yaksifu bihal hammu wal gham, Allah menghilangkan segala kesusahan dan kesedihan hidupnya. Wa yuyassiru biha halahum, dan Allah akan memudahkan segala urusannya. Wa yasudda an hajatihim, dan Allah akan menghilangkan, mengangkat, memenuhi segala hajat keperluannya. Ringkas kata, bila Allah bersalawat pada hambanya, maknanya Allah mengampunkan dosa-dosa hamba tersebut. Tuh. Maknanya Allah melimpahkan rahmatnya yang sempurna kepada hamba tersebut. Dengan begitu Allah akan hilangkan segala kesusahan dan masalahnya di dunia. Allah akan mudahkan segala urusannya,
dan Allah akan cukupi segala keperluannya. Senang tak senang orang yang dapat jaminan rahmat daripada salat pada Allah. Seorang yang bermentaliti istirja, jaminan pertama, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Orang yang bermentaliti istirja, menghayati sungguh, Allah janjikan dosanya diampunkan. Allahu Akbar. Salah satu daripada cara kita mendapatkan pengampunan Allah terhadap dosa yang telah kita lakukan, tanamkan, hayati makna istirja dalam hati kita dan berpegang teguhlah dengannya, sehingga cara kita melihat dunia, melihat musibah, melihat apa yang berlaku dengan pandangan kacamata istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diampun dosa kita. Kalau solat yang 5 waktu Nabi kata boleh mengampunkan dosa, iya. Tapi adakah setiap solat pasti dosa diampun? Belum tentu. Orang balik haji dosanya diampun, kata Nabi, betul. Apakah setiap orang pergi haji balik dosanya diampun bersih seperti mana bayi yang berdekatan? Belum tentu. Kalau ia pun untuk dapatkan pengampunan dosa dengan pergi haji makan masa yang lama. Perlukan kos yang tidak murah. Masa yang panjang. Ada rupanya cara mendapatkan pengampunan yang mudah, cepat, tanpa biaya. Apa dia? Bermentaliti istirja. Bermentaliti istirja, menghayati. Nah, inilah asrul istirja yang saya maksudkan di sini adalah intinya. Dan setiap saat, kalau setiap saat jiwa kita itu, dosa itu terampun. Dosa yang lepas diampunkan, bila terlanjur diampun karena kita kembali nah, semuanya. Yang ada hanya berserah diri, sabar terhadap musibah, ridho terhadap qada qadar, syukur terhadap nikmat. Tuh, maghfirah Allah. Setelah kita diampunkan, rahmat melimpah-limpah. Bila rahmat melimpah-limpah, segala kesedihan, kesusahan, keperihan, masalah Allah hilangkan. Dimudahkan segala urusan kita dan dicukupkan segala keperluan kita. Itu makna sholawat daripada Allah. Daripada Allah. Waqila salatullahi ala ibrita tatabattalu fi tana'illahi azza wa jalla ala abdi indal malaikah. Dan ada yang berkata, sholawat daripada Allah itu maknanya, yakni pujian Allah terhadap hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Orang yang dapat sholawat daripada Allah, maknanya, ini makna kedua, Allah akan memuji-muji hamba tersebut, membanggakan hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Bukan di hadapan manusia, di hadapan para malaikat. Kita maklum malaikat ini makhluk yang suci. Makomnya sangat tinggi dekat dengan Allah. Bayangkan, bila kita dapat salat kepada Allah, nama kita dibanggakan oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah. Allah bangga punya makhluk seperti kita. Dan kebaikan itu Allah zahirkan di hadapan malaikatnya. Wah, mungkin malaikat jealous agaknya. Wah, malaikat ini makhluk yang suci, tak punya dosa. Rupanya masih kalah tinggi kedudukannya dengan manusia yang dapat salawat daripada Allah. Itu maknanya. So, mulia sungguh orang yang dapat salawat daripada Allah. Itu makna kedua. Makna kedua. Adapun salawat malaikat, itu mana permohonan ampun. Kalau pada malaikat, permohonan ampun. Jadi malaikat adalah malaikat bersama kata Nabi. Maknanya malaikat sentiasa memohonkan pengampunan bagi dosa. Kalau ada para Nabi.
Malaikat bersalawat pada kita. Malaikat pohonkan pengampunan buat kita. Tapi kalau salawat kita itu hanya mohon kepada Allah agar Allah berikan salawat. Kasih sayang. Jadi sama ya. Jadi lebih kurang sama. Tarafnya rendah situ. Itu yang pertama. Salawat daripada Allah. Salawat daripada Allah. Bisa disebutkan. Ya. Siapa yang dapat salat ini? Orang yang berminta di istijab. Satu. Kalau kita ingin mendapat limpahan rahmat daripada Allah, daripada malaikat, daripada penduduk bumi, penduduk langit, daripada makhluk-makhluk binatang melata di darat, dan ikan-ikan di laut, rajin-rajinlah kita menyebarkan kebenaran. Rajin-rajinlah kita menyampaikan kebaikan. Apa yang Allah perintahkan, peraturan Allah, tolong sebarluaskan. Apa yang Allah larang, tolong kita beritahukan kepada orang. Kalau kita ini menjadi pekerja Allah, kita boleh pilih profesi apa saja, jamaah sekalian. Mau jadi petani boleh, mau jadi bisnismen boleh, usahawan boleh, cikgu boleh, jadi jadi seorang accountant boleh, jadi seorang arsitek boleh, bahkan jadi seorang politician pun boleh. Jadi pekebun boleh, silakan. Tapi ingat, apapun profesi yang kita pilih, jangan tinggalkan tugas yang utama ini bila kita ingin berjaya di akhirat. Apa dia? Muallimul khair. Muallimun nasa bi khair. Menyebarkan, mengajarkan, memberitahu kepada semua manusia akan kebaikan. Kalau kita seorang peniaga, tunjukkan bahwa perniagaan yang kita lakukan ini menepati syariah Islam. Mana yang Islam benarkan, kita lakukan. Mana yang Islam larang, kita tinggalkan, walaupun mungkin membawa keuntungan yang banyak. Itu mana memberitahu orang bahwa akan kebaikan dalam perniagaan. Oh, benar ini tak boleh, berniaga tak boleh, ini salah, ini menurut Islam salah. Tak apa, saya tak nak langgar. Walaupun mungkin menjanjikan keuntungan yang tidak sedikit. Tak apa. Kita mungkin tidak untung banyak karena kita lurus ikut syariah. Tapi, tengok. Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, binatang di darat, binatang di laut, semua berselawat ke atas kita. Tak untung bagi kita. Seorang politician katakanlah sila. Tapi jadilah politician yang menepati kehendak Islam. Mana yang boleh, teruskan. Mana yang tak boleh, ya jangan lakukan. Ya lakukan. Itu saja. Siapa saja. Wajib. Profesi boleh berbeza-beza. Tapi tugas utama yang menjamin kehidupan bahagia dunia jangan ditinggalkan. Sebarkan kebaikan. Sebarkan, beritahukan pada orang. Melalui macam-macam cara. Orang boleh menyebarkan kebaikan Allah. Melalui tindakan, melalui perbuatan, melalui penulisan, melalui ucapan, melalui pekerjaan, dan sebagainya. Oh, tugas saya ini memang berat. Dan sebenarnya peluang saya untuk mendapatkan pulangan yang besar terbuka luas. Dengan syarat saya mau menipu. Kalau saya berani menipu, nanti saya akan dapat pulangan berganda-ganda. Tapi saya tak nak lah. Saya tak nak menipu walaupun pulangannya besar. Saya akan tetap jujur, ikhlas, lillahi ta'ala. Saya ingin menjaga integriti diri ini, walaupun mungkin tak mendapatkan pulangan yang banyak. Nah, itu sudah dakwah. Itu dakwah. Apa janji Nabi? Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, binatang darat, penduduk laut, semua mendoakan kita. Tak untung macam mana orang seperti ini. Sangat bertuah dunia akhirat. Apalagi Allah menjamin. Bila Allah sudah bagi salawat, Allah limpahkan rahmat, dihilangkan segala kesedihan, ketakutan, kecemasan.
dimudahkan segala urusannya, dipenuhi segala hajat dan keperluannya. Allah. Tapi saya kena yakin dengan apa kata Allah, dengan yakin dengan apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syaratnya. Paham ya? Ini makna sholawat. Salawat daripada Allah. Dalam ayat ini kan Allah berfirman, ulaika alaihim shalawatum minallah. Orang-orang itu atau mereka salawat itu min rabbihim. Salawat dari Tuhan mereka mana pengampunan. Allah. So, macam mana dapat pengampunan? Sabar musibah. Macam mana kita nak sabar? Kita sudah sabar. Macam mana nak sabar? Sabar itu kan berat. Bermentaliti istirja dari awal-awal lagi. Sehingga sabar sudah betul-betul, mentalitas betul-betul sudah mendarah daging. Bukan hanya semasa diterima musibah, tapi semasa dapat kesenangan pun mentalitasnya istijab. Oh, hada min fadli rabbi, kata Nabi Sulaiman. Itu istijab lah tu. Dapat nikmat, Nabi Sulaiman kata, hada min fadli rabbi. Hada rahmatun min rabbi, kata Dzulqarnain. Ketika Allah bagi dia kepintaran, kecanggihan, ilmu yang luar biasa. Dia tak mendapik dada, tapi ini itu namanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Melihat kekayaan yang melimpah-limpah kepada Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Saya tidak memiliki apa-apa dan ini bukan milik saya sama sekali. Ini milik Allah dan Allah berikan pada saya ini karena Allah nak menguji saya. Sama ada aku syukur atau kufur. Oh, luar biasa. Itulah manusia yang paling luar biasa. Mulia dalam pandangan Allah. Mulia dalam pandangan penduduk langit. Walaupun mungkin tidak ada orang memberi penghargaan. Tak apa. Manusia memberi penghargaan tak apa. Kata bahasa mudanya, orang itu besar menurut pandangan penghuni langit, walaupun dianggap kecil oleh pandangan penduduk bumi. Tak apa. Penduduk bumi memandangnya sepi, tapi warga langit memandangnya dahsyat. Itu, ya Mas kan? Sebagian apa yang Allah janjikan untuk sementara. Intinya, insyaallah kita akan bersama pada kesempatan yang lain. Jadi untuk hari ini saya cuma itu saja. Saya beri peluang, kesempatan, mungkin ada yang tidak dipertanyakan. Saya persilakan sebelum kita tutup. Saya persilakan. Ustaz. Ya, saya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kita digalakkan banyak berselawat, terutama hari Jumaat. Selawat yang lengkap ialah selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir. Tapi ada banyak cara berselawat seperti selawat syifa dan selawat tafrijiyah. Walaupun setengah berpandangan tak betul kerana meminta doa kepada Nabi. Jadi soalan saya ialah pandangan Ustaz atas selawat tafrijiyah. Pertama sekali tadi saya cerita bahawa kalau kita bicara tentang sholawat, yang dalilnya tadilah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu sebenarnya ayat yang sangat mendalam sekali maknanya dan sangat penting sebenarnya. Sehingga kita memerlukan masa yang khususnya untuk kita bicara tentang sholawat. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan bicara panjang lebar. Tapi hanya untuk sementara, ya. Karena sholawat ini dalilnya dalam Al-Quran ada, perintah dalam Al-Quran ada, perintah dalam hadis Nabi ada. Ini bermakna bahwa sholawat itu termasuk ibadah. Masuk ibadah. Satu. Karena itu ibadah, ya, Nabi pasti telah memberikan contoh dan teladan. Ibadah itu Allah yang suruh. Tugas Nabi menjelaskan, memberi garis panduan. Itu agak panjang ceritanya. Kemudian, apa yang diajarkan oleh Nabi tentang bagaimana kita bersalawat ke atas Nabi, itulah yang terbaik. Saya selalu mengatakan, Nabi tidak pernah mencontohkan cara beragama dengan contoh yang baik. Tak, Nabi tak pernah memberi contoh yang baik. Tapi Nabi memberi contoh yang terbaik, bukan yang baik ya.
terbaik. Maknanya, mana-mana bentuk ibadah yang menyalahi, yang tidak sama dengan apa yang Nabi contohkan, bukan yang terbaik. Gitu. Boleh jadi yang kurang baik, bahkan boleh jadi yang buruk. Itu kalau kita ingin selamat, kaidahnya satu saja. Mana-mana bentuk ibadah yang Nabi sudah contohkan, sudah terima saja itu dan jangan mencari yang lain. Kalau kita ingin selamat. Itu poin pertama. Karena Nabi memberikan contoh yang terbaik. Yang terbaik. Adapun mungkin tentang pendapat mengatakan selain salawat-salawat yang diajar oleh Nabi, dipanggil salat Ibrahimiyah, dianggap tidak boleh, dianggap ada banyak kesalahan, itu perlu kajian dahulu. Itu perlu kajian yang perlu masa tentunya ya, yang perlu masa. Kenapa ada yang membolehkan dan kenapa ada yang melarangnya, kan begitu pertanyaan. Jadi jawabannya tidak sederhana karena ada yang membolehkan baca salat-salat selain Ibrahimiyah, salat tahrijiyah ke, ujian ke, dan salah apa-apalah. Dan ada yang tidak membolehkannya. Mereka punya alasan bagaimana cara berpikirnya, itu perlu yang dianggap panjang lah. Tapi poin yang terpenting, karena bila bab ibadah yang paling baik dan paling selamat, ikut apa yang Nabi contohkan. Itu saja pesanan saya. Paling baik, paling sempurna. Tuh, untuk sementara itu. Tapi karena itu tajuk agak panjang ya, jadi perlu uraian yang tidak mudah. Supaya nanti kita, kalau kita kata boleh, tahu apa alasannya. Kalau kita mesti yang tak boleh, apa alasannya. Itu kan perlu tahu alasannya itu. Itu sebentar. Jadi nanti ada kelas yang Ustaz akan menceritakan lebih mendalam berkenaan dengan selawat ni? Saya tidak tahu itu, saya pulang pada jamaah. itu maknanya itu nanti kajiannya tentang tafsir maudhu'i surah Al-Ahzab tadilah. Jadi kalau ada apa khas untuk surah Al-Ahzab ayat tadi innal malaikata yusalluna itu banyak. Itu memang penuh dengan keajaiban ayat itu. Dari tafsir maudhu'i, tafsir berikan tajuk berkaitan ayat itu mungkin yang perlu masa itu. Bagus kalau Ustaz boleh melengkapi kajian ini berkenaan dengan lebih mendalam lagi lah Ustaz, pencerahannya. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita habiskan ini dulu. Terima kasih Ustaz. Itu saja ya sekalian, mudah-mudahan diberkati, nasihat saya diridhoi oleh Allah, diberikan kesehatan sempurna agar kita mampu melaksanakan tugas-tugas yang Allah berikan pada kita sehingga kita dipanggil olehnya suatu saat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah.